Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Zuhri Asari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, kemudian melakukan manajemen kelas dengan baik, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan melakukan penilaian secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memetakan kebutuhan belajar murid. Jadi sebelum menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Pemetaan kebutuhan belajar murid dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei yang menggunakan angket dan lain-lain. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya melihat kebutuhan belajar dari murid yang meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Jadi di sini guru hendaknya menilai pengetahuan awal atau asesmen awal untuk memetakan apa yang telah diketahui murid tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian minat belajar murid, yaitu guru hendaknya mengetahui minat belajar siswa karena minat murid berbeda-beda. Minat adalah motivator internal yang mendorong murid untuk aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Jadi di sini guru hendaknya mengetahui karakteristik unik dari setiap murid yang mempengaruhi gaya dan kebiasaan belajar murid. Setelah kita memetakan kebutuhan belajar murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Seorang guru ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka perlu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi konten yaitu mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Selanjutnya diferensiasi proses, yaitu strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan selanjutnya diferensiasi produk, yaitu keberagaman hasil belajar murid yang mengacu pada minat dan profil belajar murid. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan koneksi antar modul, yaitu antara modul 2.1 dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4.
Koneksi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi segala kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, koneksi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun mereka agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun koneksi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan selanjutnya koneksi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Itulah tadi paparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru hebat, salam bahagia. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.